sini. Saya mau cerita tentang pengalaman saya waktu mendaki Gunung Sindoro tahun 2018, tepatnya bulan Desember. Waktu itu saya mendaki bersama teman saya juga dari Surabaya. Kami menuju ke base camp Gunung Sindoro via Kledung waktu itu menggunakan bis, dan saya akan cerita menurut versi saya ya. Jadi saya tidak akan menginterupsi cerita yang sudah diceritakan juga. Langsung saja pada saat di base camp waktu itu kami masih sangat pagi, base camp baru buka. Kesalahan pertama yang saya lakukan waktu itu sewaktu mencatatkan diri mendaftar, saya tidak melihat tanggal terakhir dalam buku pendaftaran. Langsung saya tulis, dan itu nanti akan sedikit menghambat di cerita selanjutnya. Singkat cerita, setelah pendaftaran dan membayar tiket, saya dan Yoga berjalan kaki waktu itu menuju ke pos 1. Sebenarnya ada pilihan untuk naik ojek, tapi karena memang kami membawa uang pas waktu itu, sehingga kami melakukan penghematan. Kami berjalan santai sekitar 3 jam mungkin, kami baru sampai di pos 2. Si Yoga ini sebenarnya sampai di pos 1 itu sudah sedikit kelelahan, makanya sering istirahat juga, gak terlalu terburu-buru. Sampai di pos 3 di Sunrise Camp itu sekitar jam berapa saya lupa, sekitar jam 5 atau setengah 6 ya, saya lupa. Kondisi sudah hujan waktu itu, dan dari pos 2 dari pos 2 ke pos 3 itu Yoga sudah ulu hatinya sini, dia merasakan seperti kram. Jadi saya tidak memaksakan untuk terburu-buru. Sampai di pos 3 kami ditawari oleh Mbah Kuat untuk tinggal di warungnya saja, tidak perlu pasang tenda waktu itu, karena juga babinya itu juga lumayan ganas waktu itu, sering sekali nyerang tenda pendaki. Malamnya ternyata hujan deras. Alhamdulillah itulah kami mendapat keuntungan supaya Numut itu numpang tidur di warung Mbah Kuat. Malam itu Mbah Kuat juga cerita kalau beliau pernah dimimpikan seperti yang diceritakan oleh Yoga ya. Selanjutnya kami tidur. Paginya udara sangat dingin karena malam memang hujan deras. Saya waktu itu sudah tidak feeling untuk summit attack. Sebenarnya Yoga udah ngajak itu habis subuh, sudah ngajak summit attack, tapi feeling saya lagi nggak enak, jadi saya minta untuk agak siang. Akhirnya kami summit waktu itu, seingat saya jam 6 pagi, sudah cukup terang. Dalam perjalanan ke pos 4 saya sudah merasakan sesak waktu itu. Entah mungkin karena saya kurang persiapan atau apa, saya nggak tahu apa saya sesak waktu itu. Jadi saya minta sering-sering berhenti. Nah, karena memang si Yoga ini dia sudah sangat amat bersemangat dari awal berangkat, jadi saya suruh dia untuk menuju puncak sendiri. Waktu itu saya tanya kan, kamu berani nggak menuju puncak
sendiri, katanya berani. Tapi waktu itu dia cuma pamit sampai pos 4, nanti terus kembali. Nah, asumsi saya, karena saya berhenti itu sekitar 15 menit di bawah pos 4 Batu Tata, saya masih nunggu di situ, masih nunggu sambil coba buat api unggun, karena kabut sudah mulai turun. Dan waktu itu pendaki sangat sepi, karena mungkin menunggu akhir tahun sekalian. Jadi saya menunggu di Batu situ 15 menit dari pos Batu Tata. Yoga ini tidak kunjung turun. Saya sudah mulai khawatir, kemungkinan besar memang yoga ini menuju ke puncak tanpa pemberitahuan ke saya. Akhirnya saya putuskan untuk turun waktu itu karena memang sudah mendung dan kabut sudah turun juga. Di perjalanan turun, saya ketemu pendaki dari Bekasi. Mereka baru mau muncak, terus saya juga titip apa ya, titip pesan, siapa tahu ketemu juga nanti di atas. Saya minta tolong juga buat dibarengin, siapa tahu juga turunnya bareng-bareng juga. Nah, singkat cerita, waktu itu sekitar jam 10, jam 11 saya sudah sampai di pos 3 lagi, di warungnya Mbah Kuat. Saya istirahat, makan-makan, minum kopi. Sekitar jam 2 atau setengah 3, rombongan dari Bekasi ini balik, udah datang di pos 3. Saya tanya, ternyata mereka nggak sampai puncak, cuma sampai di pos 4 Batu Tata. Cuma 2 orang temannya aja yang melanjutkan perjalanan waktu itu. Sekitar sore jam 4, ingat saya, hujan sudah mulai turun. Saya sebenarnya di sini sudah khawatir, sudah was-was, karena asumsinya kata Mbah Kuat sama pendaki lain itu pos 3 ke puncak itu sekitar 5-6 jam, kembalinya cuma setengah dari itu, berarti 3 jam. Sekitar jam 3 atau jam 4 seharusnya yoga sudah turun, sudah sampai pos 3. Tapi waktu itu ternyata hujan deras dan yoga belum sampai. Mendekati, sekitar jam 4 jam 3-an itu 2 orang dari rombongan Bekasi yang muncak tadi sudah sampai di pos 3. Saya tanyain apakah mereka ketemu yoga, katanya nggak ketemu. Nah, di sini rasa was-was saya yang pertama muncul. Saya sudah kepikiran kalau yoga ini hilang, tapi saya berusaha buat tetap tenang waktu itu. Mungkin saja yoga lewat jalur lain, atau mereka memang tidak melihat, karena waktu itu kata mereka puncak lagi kabut tebal juga. Maghrib hujan semakin deras dan yoga ini tidak kunjung sampai. Ini rasa was-was saya sudah semakin meningkat sebenarnya. Tapi Mbah Kuat bilang, katanya tenang aja, dia akan baik-baik aja. Mungkin yoga ini pengen ketemuan sama babi, katanya gitu. Ya sudah, akhirnya dengan rasa was-was saya mencoba untuk tetap tenang dan tidur malamnya. Tapi hujan semakin deras waktu itu. Beberapa tenda pendaki juga banjir dan mereka akhirnya juga ikut numpang tidur di warung Mbah Kuat. Jadi yang awalnya cuma 2 orang, saya sama yoga, jadi banyak rombongan Bekasi yang ketemu saya tadi itu juga ikut tidur juga di warungnya Mbah Kuat. Malam itu saya berpikir mungkin yoga itu
numpang tidur di tenda pendaki yang ada di pos Sunrise Hunter.